Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang paling sangat mengerti soal apa yang terjadi di belakang layar tentang Instagram dan menyambung topik kita pada 2 minggu lalu. Ada baiknya kita mendalami sedikit, tapi dari kacamata ahli. Oke. Perkenalkan dong siapa tamu kita. Ini di sebelah saya ini ada Pak Andi Surya Budiman. Beliau ini kita berteman sudah cukup lama. Sering ketemu malah tadi bilangnya kelamaan. Kita tuh dulu berkenalan karena sama-sama membangun bisnis yang sejenis. Walaupun dalam kategori yang sedikit berbeda. Tapi beliau ini hebat ya. Dia sudah berani mengambil langkah-langkah lain yang begitu luar biasa. Sehingga sekarang nih malah yang menjadi primary bisnisnya dia ini justru bukan yang dulu kita geluti bersama. Jadi kalau dalam kacamata bisnis saya ketinggalan sebetulnya dengan Pak Andi ini. Jadi beliau ini memang seorang creative entrepreneur dan dia adalah the founder of Adiosource. Merupakan venture capital for digital business dan juga yang punya the famous International Design School atau IDS, kantornya sekolah ya, kantor Epicentrum Walk. Jadi tanpa bertele-tele lebih baik kita tanya sama orangnya. Gimana ceritanya Pak Andi, apa kabar nih? Selamat datang di Sonora. Lagi kuliah. Kuliah di sekolahnya sendiri. S2. Lagi ambil S2 Pak. Yang jelas kalau ada pertanyaan seputar topik kita, brand berbasis internet dan teknologi, tantangan dan peluangnya, ada orang yang pas untuk menjawabnya Pak ya. Betul. Silakan aja bisa telepon ya ke nomor 0216337783 atau bisa kirim SMS ke nomor 0812-112-9200, ketik B, spasi nama, alamat, dan pertanyaan Anda. Saya mau tanya dulu ke Pak Andi ya di awal perjumpaan kita sore hari ini. Kalau nggak salah kan dulu industri bisnis berbasis internet dan teknologi ini sempat booming Pak ya. Kemudian terpuruk dan sekarang bangkit lagi. Yang jadi pertanyaan, turning point-nya itu di mana sih Pak ketika dari terpuruk kemudian bisa bangkit lagi seperti sekarang? Kalau kita berbicara secara bisnis, sebenarnya industrinya itu didorong oleh pertumbuhan iklan Mas ya. Kalau sekarang total belanja iklan Indonesia sekitar 30-40 triliun, di mana sekitar 1-2% itu ada di digital. Jadi hari ini, tahun lalu saya handling klien seperti Telkomsel, Intel, itu dari 2 klien aja itu bisa ngasih revenue lumayan besar, miliaran. Hanya dari mau ngurusin sosial media. Nah, jadi sekarang kalau kita ngelihat sentimen moodnya kita di digital tuh penting. Semua telco kadang-kadang kan sekarang lagi kurang bagus nih layanannya. Nah, mereka kepengen menciptakan image positif gimana. Nah, ini tuh jadi satu industri besar sendiri. Kalau kita ngomong TV masih besar, print sedang turun. Print sedang turun, tapi kalau kita berbicara digital, sedang spendingnya naik terus. Mungkin 30-40% setahun sudah pasti growth-nya. Tidak semuanya masuk ke media, tidak semuanya masuk media kayak dulu kita pasang iklan ya. Tapi pindahnya ke social media dan juga prosesnya itu dibayar. Jadi bayangkan kalau kita ngomong customer service sekarang digantikan oleh social media service. Jadi menciptakan sentimen positif terhadap brand. Nah ini sesuatu yang besar. Ini driver yang besar dari industri konten. Sebenarnya tahun lalu besar sekali sebelum ada BRTI itu ada sekitar 7 triliun industri SMS premium RVT. Nah itu tahu-tahu hilang dalam semalam ya gara-gara pencurian SMS. Nah itu ada 300 content provider yang gulung tikar, bukan gulung tikar lah, ganti profesi. Dari CP jadi promotor. Makanya sekarang banyak artis masuk Indonesia gara-gara itu semua. Nah, kalau di e-commerce sebenarnya angkanya lumayan besar, tapi driver terbesar masih di tiket ya, pesawat dan everything. Kalau barang mungkin kira-kira value transaksinya baru belum terlalu besar lah. Kita baru angka yang kalau prediksi saya setahun kemarin baru kira-kira 1-2 juta transaksi ya. Nah dari situ growth-nya besar. Saya proyeksikan meledaknya sekitar 2 tahun lagi. Tapi kalau kita tanya inflection point-nya, perubahan dari istilahnya itu dari dulu kok nggak ada duitnya, sekarang tahu-tahu sudah mulai ada. Itu ketika kita masuk
ke digital itu sudah menjadi services. Ya, ini yang tetap besar. Tetap industrinya Pak Sakti. Sama. Cuma kalau dulu pakai kita presentasi ke klien ngomongnya di marketing offline below the line division, pokoknya namanya harus keren lah ya. Nah, sekarang pakai digital. Sebenarnya tetap di service. Kita ngomong the consumerization of internet. Proyeksi saya itu terjadinya adalah ketika 30% dari satu masyarakat itu masuk mengadopsi internet. Indonesia 250 juta penduduk, sekarang baru pengguna internet 40-50 juta. Proyeksi saya ketika 80 juta itu tercapai, itu nanti ledakan terhadap internet itu malah luar biasa besarnya. Itu the consumerization of internet. Nah, itu yang menjadi the biggest driver. Sekarang menurut saya masih belum apa-apa. Ya, itu akan terjadi 2 tahun 3 tahun lagi. Ya. Apalagi perangkatnya juga semakin murah dan layanan berbayar internet juga semakin terjangkau ya. Betul. Pak Indi, saya jadi penasaran nih menyikapi kembali soal runtuhnya dulu ya, industri.com. Apa bedanya dulu dengan sekarang? Karena memang dulu growth drivernya tidak ada. Bukan, zaman dulu total pengguna internet itu masih di bawah 1 juta. Betul. Jadi kalau kita berbicara contohnya gini, hari ini yang membeli AirAsia misalnya, itu kan drivernya itu karena pesawat tahu-tahu murah. Orang masuk ke internet itu bukan karena pakai internet, karena mau nyari barang murah. Benar. Jadi, tapi the infrastructure is not there. Nah, kalau kita ngomong dulu pernah ada .com yang pernah heboh lah. Nah, itu real transaction-nya bukan dari internet. Real transaction-nya itu dari calling telepon. Bahkan kalau kita ngomong hari ini one of the biggest e-commerce di Indonesia, mungkin kita bisa sebut seperti Bineka gitu ya, bineka.com. Itu more than 80% or 90% itu istilahnya transaksinya itu aided transaction. Jadi transaksi tidak hanya pure di online, tapi masih dibantu BBM, YM, email, telepon, ambil barang sendiri. Jadi tidak murni ya? Tidak murni 100%. Jadi dulu perbedaannya adalah the real market is small. The real market. Sekarang the real market is already big, tapi belum sampai ke transaksi barang yang besar sekali. Hari ini masih di digital transaction. Jadi tiket bagus. Kayak Lady Gaga itu 2000 tiket ya 20 menit hilang. Karena tinggal ngeprint. Sementara kalau yang bentuknya barang tuh orang kayak nggak begitu percaya Pak, harus ngeliat langsung barangnya gitu kan, harus didatangin tokonya gitu. Saya agak kurang setuju. Kurang setuju. Contohnya kasus gini. Let's say kita tanya, transaksi digital kalau di e-commerce terbesar di Indonesia apa? Coba tebak. Ayo. Transaksi digital terbesar. Jadi transaksi barang ya, transaksi barang melalui online yang terbesar di Indonesia bukan dari sisi value tapi dari sisi jumlah banyaknya barang. Ayo coba. Belum tahu kan? Nah, jawabannya 1, fashion. Nah, bingung kan? Nah, ternyata orang mau membeli harga itu rata-rata di 200 up to 300 ribu. Itu artinya apa? Dia beli barang, dipakai, kurang bagus, hilang, dia rela. Astaga. Ya, tapi kalau begitu cocok, dia jadi setia, dia beli lagi. Nah, jadi tahu-tahu ada tren baru di fashion industry, online selling ini luar biasa besarnya. Baju muslim, waduh gila banget. Yang namanya hijab dulu dengan kepentingan religius, sekarang benar-benar untuk lifestyle. Jadi tahu-tahu meledak. Indonesia the biggest Muslim country in the world. Baju muslim, baju wanita seperti matahari, seperti sekarang heboh. Artis-artis jualan second hand. Tas bekas artis, laku banget BBM-nya. Nah, itu yang cowok tidak mengerti itu semua. Nah, itu nalarnya nggak nyampe, nggak ada di buku itu. Ternyata fashionnya gitu.